Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai LMS PPG dalam jabatan bagi guru tertentu di PMM tahun 2024. Informasi ini akan menjawab penasaran bagi teman-teman dosen karena di tahun ini teman-teman dosen tidak lagi ikut mengisi PPG dalam jabatan. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Nah, teman-teman peserta PPG, ketika teman-teman masuk ke SIM PKB, maka teman-teman pilih PPG dalam jabatan. Nah, ketika sudah diklik PPG dalam jabatan, maka teman-teman akan ada informasi seperti ini. Jadi nanti teman-teman silakan masuk ke PMM dengan cara klik tombol ini. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk ke LMS, maka akan tertera seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman akan menyelesaikan 3 modul. Yang pertama itu adalah prinsip pengajaran dan asesmen secara umum, itu ada 4 unit pembelajaran. Kemudian modul yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Di situ ada 3 unit modul pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sana ada 2 unit pembelajaran. Nah, teman-teman semua, ketika kita masuk ke modul yang pertama, yaitu mengenai prinsip pengajaran dan asesmen, maka di sini teman-teman akan ada 4 unit pembelajaran. Jadi sekali lagi, di sini nanti di prinsip pengajaran dan asesmen, teman-teman akan menelaah prinsip dan konsep understanding by design, itu untuk merancang pembelajaran, termasuk juga adalah teman-teman akan mengembangkan perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada prinsip understanding by design atau UBD, ya, menelaah mm, dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, perancang pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga di sana adalah ada pendekatan teaching at the right level, termasuk juga bagaimana teman-teman merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level, termasuk juga menelaah konsep pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching ya. Sekali lagi teman-teman, di sini ada 4 unit pembelajaran yang harus teman-teman selesaikan ya. Coba kita akan masuk ke unit yang pertama, yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, ketika teman-teman klik menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, di sini ada beberapa aktivitas yang teman-teman harus selesaikan. Yang pertama itu adalah eh, ada materi mengenai bagaimana merancang pembelajaran berbasis dengan pendekatan understanding by design. Berikutnya ada teman-teman akan diajak menelaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD ya. Ini adalah understanding by design. Kemudian di sini ada beberapa video yang disematkan di LMS yaitu bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, contoh merumuskan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, metode asesmen, termasuk format asesmen dan bagaimana merancang asesmen pembelajaran. Nah, nanti di sini di aktivitas teman-teman akan diajak aksi nyata, yaitu bagaimana merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Ketika diklik akan seperti ini ya. Jadi teman-teman akan diajak bagaimana menyusun aksi nyata, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD ya, yaitu Understanding by Design. Nah, teman-teman berikutnya teman-teman akan diajak juga menelaah prinsip UBD, kemudian teman-teman akan menuangkan hasil telaahnya. Berikutnya di sini ada tantangan dalam merancang pembelajaran berbasis UBD ya, teman-teman silakan diklik. Termasuk juga bagaimana strategi perencanaan pembelajaran dan berikutnya ada aksi nyata bagaimana ya understanding by design itu membantu guru. Kemudian terakhir itu ada latihan pemahaman, teman-teman ada beberapa soal di sana yang harus teman-teman selesaikan untuk di unit 1 ini, yaitu bagaimana teman-teman bisa menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajarannya. Nanti berikutnya teman-teman diharapkan ya dapat merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip understanding by design. Nah, seperti apa itu prinsip atau konsep understanding by design, nanti di video berikutnya saya akan coba sampaikan dan sehingga teman-teman bisa lebih memahaminya ya. Nah, coba kita masuk ke unit 2 yaitu bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi hampir sama ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa aktivitas yang teman-teman harus selesaikan. Jadi bagaimana merancang pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Berikutnya ada beberapa video ya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan teman-teman
tonton dengan baik sehingga nanti kita berharap teman-teman bisa memahami seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi, termasuk komponen-komponen, termasuk juga bagaimana nanti teman-teman merancang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan menggunakan prinsip understanding by design seperti yang dipaparkan di unit satunya. Nah, nanti teman-teman di sini juga teman-teman akan diajak melakukan aksi nyata, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya ini bisa dilakukan bagi teman-teman setelah membaca uraian materi mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian di terakhir ada latihan pemahaman. Sekali lagi teman-teman baca dengan baik materinya, simak videonya. Berikutnya silakan kerjakan latihan pemahaman. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman baca, tonton videonya, bisa teman-teman gunakan untuk menjawab latihan pemahaman. Nah, hampir sama ya teman-teman di yang ketiga, konsepnya adalah menerapkan pendekatan teaching at the right level ya pada pembelajaran. Nah, seperti apa di sini nanti sama sama juga ya teman-teman eh, akan disajikan beberapa aktivitas ya secara mandiri. Teman-teman akan membaca bagaimana keberagaman kemampuan peserta didik, termasuk juga di sini adalah bagaimana teman-teman akan mengajar sesuai dengan level peserta didik dalam pembelajaran. Ada juga video asesmen awal pembelajaran, termasuk juga contoh pelaksanaan asesmen awal ya. Kemudian di sini ada materi berkaitan dengan bagaimana nanti teman-teman bisa menelaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL istilahnya ya, yaitu teaching at the right level ya. Kemudian nanti teman-teman akan diajak untuk merancang pembelajaran berbasis TARL ya. Nah, nanti di bagian tiga dari yang terakhir, teman-teman akan diajak melihat keterkaitan antara TARL, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya ini adalah satu kesatuan yang sangat terkait dan eh, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya. Sekali lagi, menurut saya teman-teman di sini adalah bagaimana bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan menerapkan prinsip UBD dan TARL. Nanti di bagian terakhir teman-teman akan diajak merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TARL. Termasuk juga di bagian akhir itu adalah latihan pemahaman yang teman-teman harus menjawab soal-soal yang ada. Nah, nanti yang keempat di prinsip pengajaran dan asesmen ini, teman-teman harus membaca dan memahami mengenai pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran atau CRT ya. Jadi teman-teman sama juga di sini ya harus memahami seperti apa itu apa eh, perbedaan budaya di peserta didik, termasuk juga bagaimana penerapan CRT dalam pembelajaran dan contoh aksi nyata penerapan CRT dalam pembelajaran. Termasuk juga ada beberapa video yang teman-teman bisa simak di sini. Ada studi kasus berkaitan dengan penerapan CRT, hasil telaah, termasuk juga bagaimana teman-teman merancang perangkat pembelajaran dengan berbasis CRT. Termasuk juga nanti di bagian keempat akan disajikan bagaimana hubungan antara UBD di unit satu, kemudian pembelajaran diferensiasi di unit 2, TARL di unit 3, dan CRT di unit 4. Sekali lagi menurut saya ini adalah satu kesatuan yang teman-teman harus pahami secara menyeluruh sehingga bisa merancang perangkat pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Di bagian terakhir sekali lagi ada latihan pemahaman di mana teman-teman akan mengerjakan beberapa soal pilihan ganda ya untuk mengecek apakah pemahaman teman-teman mengenai 4 atau unit ini teman-teman paham atau tidak ya. Nah, ini adalah sekali lagi 4 unit yang ada di modul pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Sekali lagi ini sangat banyak, jadi waktunya teman-teman adalah 1 bulan untuk eh, memahami apa namanya materi ini, sehingga menurut saya jadi teman-teman punya waktu mungkin 1 atau sampai 2 hari ya untuk mempelajari 1 unit ini, sehingga nanti unit di prinsip pengajaran dan asesmen teman-teman bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, di minggu berikutnya, karena ini tidak ada jadwal ya, tapi teman-teman akan belajar secara mandiri, maka di unit 2 mengenai pembelajaran sosial emosional, sekali lagi di sini ada 3 unit yang harus teman-teman pahami. Unit yang pertama itu adalah pembelajaran sosial emosional, mengapa penting.
Yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana dan seperti apa penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi warga sekolah. Nah, ketika kita masuk ke yang pertama mengenai pembelajaran sosial emosional, mengapa penting? Di sini ada beberapa materi ya, teman-teman harus baca secara menyeluruh. Yang pertama itu pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional, kemudian apa yang ditunjukkan hasil riset tentang pembelajaran sosial emosional, termasuk juga bagaimana menunjukkan pemahaman terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Terakhir nanti teman-teman di aksi nyata yaitu menerapkan pemahaman terkaitan dengan pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan. Dan terakhir itu sekali lagi ada post-test ya, ataupun latihan untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua itu adalah materinya atau unit yang kedua tentang apa dan bagaimana menerapkannya. Jadi di sini ada beberapa materi yang teman-teman harus sekali lagi pahami bersama dengan secara menyeluruh ya. Terakhir nanti ada latihan pemahaman, silakan teman-teman kerjakan setelah teman-teman membaca unit kedua ini. Kemudian unit yang ketiga itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi warga sekolah. Hampir sama teman-teman, di sini ada beberapa materi dan teman-teman harus mengerjakan latihan pemahaman. Kemudian nanti di unit yang kedua ini ada apa namanya post test, yaitu post test 1, 2, dan 3. Teman-teman kerjakan dengan baik sehingga nanti bisa memahami tentang pembelajaran sosial emosional ini. Nanti kalau apa namanya modulnya teman-teman klik di pengayaan, tinggal unduh utuh daripada modul ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini ada dua unit pembelajaran. Yang pertama mengenai keragaman peserta didik, yang kedua adalah mengenai pendidikan inklusif. Nah, untuk di keragaman peserta didik, silakan teman-teman di sini ada beberapa topik materi, ada video juga yang disematkan di LMS. Kemudian nanti di bagian terakhir sekali lagi teman-teman akan mengerjakan latihan pemahaman. Ya, ini materi yang luar biasa, sangat penting dan menarik ya, sehingga saya yakin teman-teman akan bisa melakukan pembelajaran mandiri di PMM ini. Materi yang kedua itu mengenai pendidikan inklusif. Sekali lagi di sini juga ada video yang disematkan mengenai apa itu pendidikan inklusif. Sudahkah kita memenuhi pendidikan kita untuk semuanya, termasuk ada beberapa materi di sini. Silakan dibaca dengan baik, dipahami. Kalau sudah teman-teman baca dengan baik, pahami ya nanti di bagian terakhir ada latihan pemahaman, silakan dicoba. Kalau memang sudah kedua unit materi ini dipahami, silakan teman-teman lakukan tes ya atau post test nanti di sini ada unit 1, 2 dan 3. Sekali lagi teman-teman semua karena di apa namanya di PMM ini ataupun di PPG dalam jabatan ini sangat berbeda dengan tahun 2023 ataupun bahkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman akan belajar secara mandiri di PMM dan mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang ada di PMM ini tanpa ada bimbingan ataupun apa namanya diskusi dengan dosen pengampu PPG dalam jabatan. Sekali lagi karena kebijakan di tahun 2024 PPG dalam jabatan dilakukan di PMM. Nah, teman-teman semua, teman-teman juga harus ingat ya bahwa apa namanya untuk di PPG tahun 2024 ini eh, jadwalnya adalah bahwa pembelajaran mandiri di PMM itu mulai dari 24 Juli sampai 4 September. Jadi kalau dari sekarang berarti teman-teman punya waktu 30 hari untuk belajar mandiri ya. Karena nanti untuk di ujiannya di UKPPPG itu akan mulai dibuka pendaftaran dari tanggal 9 Agustus sampai 7 September. Tetapi unggah dokumennya di tanggal 11 sampai 15 September. Jadi sekali lagi waktu teman-teman untuk belajar mandiri di PMM hanya 1 bulan. Untuk itu, karena di PMM ini teman-teman ada apa namanya eh, ada 3 modul yang harus teman-teman selesaikan dan dari 3 modul ini ada 9 unit. Jadi kalau waktu 1 bulan dibagi 9 unit berarti 1 unit
teman-teman selesaikan dalam waktu kurang lebih selama 3 hari. Saya pikir itu cukup waktunya, tetapi karena di PMM ini teman-teman adalah belajar mandiri dan tanpa dosen pembimbing atau tanpa dosen pengampu mata kuliah, jadi teman-teman harus buatkan jadwal secara baik sehingga teman-teman bisa memahami dan mempelajari materi secara lebih luas. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman peserta PPG, termasuk juga bagi teman-teman dosen yang tidak punya akses ke PMM. Ya, sekali lagi nanti di video selanjutnya saya akan berbagi ya seperti apa prinsip pengajaran dan asesmen secara singkat, kemudian seperti apa pembelajaran sosial emosional dan seperti apa pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nanti saya akan bagikan di video berikutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat, sukses selalu.